Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosdatul Uma dengan NIM 060203230448 dari kelas MPIC. Nah, pada materi ke-6 kita akan membahas tentang evaluasi supervisi akademik dan manajerial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas 5 poin penting. Yang pertama, konsep dan tujuan evaluasi supervisi pendidikan dan manajerial. Yang kedua, evaluasi kinerja guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, evaluasi kinerja organisasi dan administrasi. Yang keempat, evaluasi supervisi human center. Yang kelima, instrumen evaluasi supervisi akademik. Pembahasan yang pertama yaitu konsep dan tujuan evaluasi supervisi pendidikan dan manajerial. Supervisi pendidikan merupakan proses terencana dan sistematis untuk membina serta mengarahkan guru dan tenaga kependidikan agar profesional dalam tugasnya. Evaluasi supervisi berfungsi untuk menilai sejauh mana sih supervisi tersebut efektif, efisien, dan relevan dengan tujuan pendidikan. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan supervisi benar-benar memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Supervisi itu dibagi menjadi dua ranah, yaitu supervisi akademik dan supervisi manajerial. Kalau supervisi akademik itu berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, sedangkan pada supervisi manajerial yaitu menekankan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan. Keduanya itu saling melengkapi, akademik memperkuat guru, sedangkan manajerial memperkuat sistem sekolah secara menyeluruh. Nah, yang kedua yaitu pembahasan tentang evaluasi kinerja guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Evaluasi kinerja guru itu menilai kemampuan guru dalam mengajar, membimbing, dan memfasilitasi pembelajaran. Supervisi akademik dilakukan melalui observasi kelas, pemberian umpan balik, serta pembinaan profesionalisme guru dalam 4 kompetensi, yaitu pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. Guru yang mendapat pendampingan justru atau cenderung lebih percaya diri, inovatif, dan termotivasi. Sedangkan pada kepala sekolah itu berperan sebagai supervisor, pemimpin pembelajaran, dan manajer pendidikan. Evaluasi terhadap kepala sekolah dilakukan melalui supervisi manajerial, menilai kemampuannya dalam merencanakan program, mengorganisasi sumber daya, dan menciptakan iklim kerja yang kondusif. Kemudian pada tenaga kependidikan seperti staf administrasi dan pustakawan juga dievaluasi melalui supervisi manajerial dengan fokus pada ketertiban administrasi, efektivitas pelayanan, serta pengelolaan sarana dan prasarana. Dengan demikian, evaluasi menyeluruh terhadap semua pihak menjamin terciptanya sinergi menuju mutu pendidikan yang lebih baik. Lanjut, ada evaluasi kinerja organisasi dan administrasi. Evaluasi kinerja organisasi menilai sejauh mana lembaga pendidikan mampu menjalankan misi dan tujuannya secara efektif. Kinerja organisasi dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, kemampuan mencapai target sesuai visi dan misi, efisiensi pengelolaan sumber daya, kualitas layanan terhadap stakeholder, dan yang terakhir adaptasi terhadap perubahan kebijakan dan teknologi. Sementara itu, pada evaluasi administrasi menilai pelaksanaan fungsi manajemen di sekolah seperti perencanaan berbasis data, pengelolaan keuangan yang transparan dan efisien, pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, serta administrasi umum seperti tata usaha dan dokumentasi. Evaluasi ini membantu sekolah mengidentifikasi kelemahan sistem administrasi dan memperbaiki untuk mencapai standar mutu pendidikan yang lebih tinggi atau lebih berkualitas. Kemudian ada evaluasi supervisi human center di era Society 5.0. Pendekatan Human Center Supervision berfokus pada manusia sebagai pusat peningkatan mutu pendidikan. Supervisi tidak hanya menilai kinerja, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan, motivasi, dan potensi individu. Guru dan tenaga kependidikan dipandang sebagai mitra yang perlu dibina melalui komunikasi, empati, dan penghargaan. Di era Society 5.0, pendekatan ini dikombinasikan dengan teknologi seperti Big Data dan Artificial Intelligence atau AI, untuk menganalisis kebutuhan pengembangan guru secara personal.
Namun, keseimbangan antara dua digital dan interaksi manusia tetap penting. Supervisor harus memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik agar setiap individu merasa dihargai dan didukung dalam pengembangan karirnya. Dengan demikian, pendekatan human center menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Instrumen evaluasi supervisi akademik. Instrumen evaluasi supervisi berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai dan membimbing guru maupun tenaga kependidikan. Penyusunan instrumen dilakukan secara sistematis, mulai dari menentukan tujuan, membuat kisi-kisi, menyusun butir pertanyaan, hingga menguji kevalitan dan kepraktisannya. Instrumen dapat berbentuk yang pertama, lembar observasi kelas, yang kedua wawancara, dan yang terakhir penilaian terhadap administrasi pembelajaran. Untuk supervisi manajerial, instrumen berisi indikator perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Kini, banyak lembaga mulai beralih ke instrumen digital berbasis website yang memungkinkan supervisi dilakukan secara daring, transparan, dan efisien. Dengan alat ini, proses evaluasi menjadi lebih objektif dan data dihasilkan dapat langsung digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Nah, kesimpulan dari beberapa poin pembahasan tadi itu, evaluasi supervisi akademik manajerial adalah upaya menyeluruh untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pembinaan, pengawasan, dan refleksi. Supervisi yang baik tidak hanya menilai hasil, tapi juga memperhatikan proses, kesejahteraan, dan potensi manusia di dalamnya. Dengan memadukan pendekatan humanistik dan teknologi digital, evaluasi supervisi akan menjadi lebih adaptif dan berdampak nyata bagi kemampuan lembaga pendidikan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.